Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Jejak Misteri Tanah Jawa. Jadi saya mau cerita tentang anak kecil yang dia merasa itu tidak meninggal. Iya, jadi tidak meninggal. Waktu itu saya itu pergi ke Jogja ya tepatnya ya. Jadi di daerah ada belokan itu di jalan. Jadi di situ itu saya ngerasa itu sebelum sampai di tempat itu tuh badan tuh merinding semua, kayak ada yang minta tolong gitu. Nah, tapi kalau biasanya sih saya itu cuek ya. Jadi kalau kayak gitu tuh nggak pernah saya tanggapi dan saya pura-pura tidak melihat mereka kayak gitu. Nah, suatu ketika sampailah di lokasi tersebut. Dari jauhan itu kan saya nyetir tuh ya, ada job di luar kota. Terus saya lihat anak kecil perempuan duduk terus sambil nangis gitu kan. Ya, saya ada sekitar berapa ya, 10 meteran. Nah, itu saya langsung berhenti pinggirin tepiin mobil. Terus saya coba datang. Pertama saya nggak bisa ngomong karena antara bukan takut ya, antara kasihan gitu. Soalnya kakinya itu mohon maaf hancur. Jadi kayak udah tinggal dari badan ke bawah itu lainnya udah hancur kayak gitu. Ya, yang pertama saya omongin, "Kamu ngapain di sini?" Aku bilang gitu. Diem. Dia nggak ada ngomong, nggak ada jawaban apapun. Saya ulangi lagi, "Dek, ngapain di sini? Udah malam." Aku bilang gitu kan. Terus dia dengan terbata-bata tuh mau ngomong tapi kayak nggak bisa kayak gitu kan. Nah, habis itu dia langsung ngelihat cepet banget tuh, langsung lihat set langsung kayak gitu. Ya astagfirullah, langsung saya lihat tuh wajahnya itu pucet gitu. Terus di area lehernya tuh kayak ini loh, jadi kayak usus apa ya, lehernya tuh kayak udah patah gitu. Jadi dia agak miring itu kepalanya. Nah gitu, berusaha ngomong nggak bisa. Terus dia akhirnya bisa lah ngomong pelan banget, intinya dia bilang gini, manggilnya waktu itu kalau nggak salah mas atau bapak. Dia manggilnya bapak. "Pak, ibuku kok nggak jemput aku, kenapa Pak?" Kayak gitu kan. Cuma bahasanya bahasa medok banget ya, kayak Jawa banget itu kan. "Pak, ibuku kok ora metuk-metuk aku toh Pak," ngomong gitu. "Aku ngenteni, aku nunggu di sini udah berapa tahun ini Pak," katanya gitu kan. "Udah berapa lama Pak?" Bilang gitu. "Aku setiap malam, jadi setiap habis maghrib dia pasti langsung di situ duduk kayak gitu." Oke, jadi saya pun diem aja gitu kan. Udah habis itu, "Oh, kamu nunggu ibu kamu?" Aku bilang gitu. "Iya, nggih Pak," gitu kan. "Oh iya, ndak apa-apa. Ya udah, kamu mintanya pengen ketemu ibu," saya bilang gitu kan. Terus, "Iya Pak, saya pengen ketemu." "Ya udah, nama kamu siapa?" Ini disamarin aja namanya ya, nanti daripada jadi pro kontra nggak enak. Ya sebut aja Bunga lah. "Nama aku Bunga. Aku dulu pesannya ibu kalau misalnya aku pergi atau kemanapun, kalau nanti nggak ada ibu, aku suruh nunggu orang yang datang nanti mau bantuin aku," kayak gitu. Jadi ceritanya gini, saya jabarin ya. Zaman semasa hidupnya dia, kalau dianya itu misalnya di tempat terasing atau di sekolah, kalau belum ada yang jemput ataupun nanti nggak ada yang bantu dia buat ditanyain gitu, dia nggak mau pergi gitu guys. Nah, jadi ya karena itu dianya nunggu di situ gitu. Nah, saking penasarannya, di situ kan ada warung tuh kan. Coba saya tanya di situ. Jadi nanya lah, "Dulu ceritanya gimana, Bu?" Dan ternyata jeder di situ tuh terus banyak banget kecelakaan, dan bukan cuma anak itu saja. Jadi itu udah banyak banget dan saya kebingungan waktu itu. Ini yang mana gitu kan. Ya akhirnya, "Yaudah, Dek, ikut aja yuk," gitu kan. "Yuk ikut aja, ikut sama bapak yuk," bilang gitu kan. "Wegah aku Pak, wegah. Aku mau ngenteni ibuku, aku diseneni, nanti aku dimarahi kalau aku ikut," gitu kan. "Udah enggak apa-apa yuk." Nah, akhirnya itu kan saya kan bertiga ya. Nah, jadi dari dua tuh langsung kita ngasih namanya, terus kita berdoa, terus kita kirim Al-Fatihah, terus dia mulai ngerti. Nah, setelah udah ngerti itu, dia mau ikut tuh guys. Jadi waktu dia ikut itu
kan yang di mobil itu kan yang tahu kan cuma saya ya, yang lain itu kan sebenarnya cuma ikut aja lah gitu. Tiba-tiba tuh langsung baunya anjir banget dalam mobil itu. Ya gimana ya, kondisinya kayak gitu kan. Nah jadi kita itu waktu ke Jogja langsung berangkat ke Jogja, sampai di Jogja selesai kerja malamnya kita langsung doa buat dia. Kita didoain terus dia bilang, kok badanku kayak gini, kakiku di mana, leherku kenapa, kayak gitu. Kita jelasin deh. Ini jadi agak nggak tega juga waktu ngomong itu kan. Akhirnya kita jelasin, ya pokoknya intinya ikhlas ya, dia ikhlas, mama bapak udah ikhlas, kamu ikhlas, nggak usah di situ lagi, kasihan gitu kan. Ya jadi itu selama hampir 7 hari itu dia selalu nampakin diri. Jadi waktu itu kita kan di kos ya, waktu itu di kos. Jadi itu ada temen gitu sering bau bau apa ini, terus ada ngelihat anak kecil tuh di kamar gitu tiduran gitu, kelihatan kayak gitu. Nah setelah 7 hari tiap malam kita kirim doa, akhirnya si anak ini, si bunga ini hilang, tiba-tiba hilang, nggak pernah kelihatan. Terakhir itu waktu dia mau menghilang itu dia tuh mimpiin, jadi satu pos itu kan ada 6 orang, jadi yang mimpinya kita bertiga doang. Jadi dia bilang gini, matur suwun, jadi istilahnya matur suwun, semuanya sudah membantu aku sudah ikhlas, dan aku ingin, pokoknya diakui aku mau pergi jauh kayak gitu nanti, jadi semoga kalian orang baik, kalian bisa ginilah kayak gitu lah, ceritanya gitu. Nah jadi pesannya sebenarnya, pesan moralnya banyak sih ya guys ya dari cerita saya ini, dan kejadian nyata, benar-benar nyata, bukan dibuat-buat. Intinya kalau misalnya kita ke tempat manapun, mau lewat tempat yang sering kecelakaan atau apapun, itu sebenarnya ya nggak apa-apa gitu loh. Kalau misalnya kita lebih kuat lagi imannya, ya kita berdoa ya kan. Berdoa terus nggak itulah, terus sopan santun lah kayak gitu ya. Terus kalau misalnya memang udah kondisi ngantuk tuh ya udah berhenti, nggak usah dipaksain gitu, takutnya kan ada kejadian yang enggak kan. Karena apa, kalau kita aja kondisi kita lagi drop, kita misalnya mau ngantuk gitu, itu kan frekuensi kita kan rendah. Jadi kalau kita bisa bertemu sama sosok seperti itu kan frekuensinya tuh hampir sama, mendekati berapa ke berapa. Nah nanti tiba-tiba kayak ngeliat orang lari, ada sekelebat dan lain-lain, itu kayak gitu sebenarnya. Oh ya jangan lupa subscribe channel Jejak Misteri Tanah Jawa, like dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.